Dalam pembahasan kali ini, saya ingin menganalisa kenapa seorang pendeta bisa menjadi seorang muslim atau mualaf. Bukankah doktrin dan keilmuannya sudah cukup mumpuni untuk tetap bertahan pada keyakinannya? Memang kehidupan dalam dunia ini merupakan suatu proses perubahan, maka ia memiliki awal dan akhir. Dan apabila kita pelajari di antara kehidupan awal dan akhir, kadang kita temui keadaan yang konstan dan kadang juga yang berfluktuasi. Ini menggambarkan adanya perubahan. Dan pada kehidupan pribadi pun kita sering menemukan adanya perubahan dari yang bersifat umum hingga yang bersifat mendasar dalam keyakinan. Karena manusia yang berpikir sehat akan mengakui tentang akhir dari kehidupan ini. Tentu hal perubahan ini sangat bermakna, apalagi perubahan tersebut bukan perubahan dengan status biasa. Nah, di sini kita akan analisa dua tokoh pendeta yang bersumber dari channel Mualaf Center. Ada dua orang pendeta dengan memberikan alasan-alasan yang mampu merubah keyakinannya menjadi seorang muslim. Yang pertama ada Bapak Maksi Deng, mualaf mantan pendeta, dan yang kedua ada Ibu Julis Kawati Supeno. Mereka berdua menjadi mualaf dan melakukan perubahan besar dalam diri mereka. Bagaimana videonya? Mari kita saksikan bersama. Selamat menyaksikan. Waktu itu ya sempat cukup lama saya tugas di Biak, saya tugas di Jayapura, lalu di Manokwari, bahkan sampai ke Timika, Jayapura waktu itu. Jadi posisinya waktu itu memang Ini jurusan apa, Pak? jurusan kependetaan teologi. Teologi. Di Universitas Kelabat waktu itu, Kelabat University. Dan ini mama papa ya kan. Nah ini. Kelabat mana Kelabat itu? Kelabat itu di daerah Manado. Unklab, Universitas Kelabat itu. Iya. Nah, jadi sebenarnya waktu saya masih kuliah ngambil S1 pada waktu itu, memang ada dua mata kuliah yang saya sudah tanda tanya. Jadi sejarah Kristen pada waktu itu, dan soal kealahan Yahweh, belajar tentang kealahan. Jadi kalau kita menyebutnya itu tauhid, menyebutnya tauhid. Nah, jadi pertanyaan saya waktu itu, saya sempat tanya kepada salah satu profesor saya. Jadi, siapa sebenarnya Yesus ini? Kalau kita belajar dari bahasa aslinya yang kita pelajari pada waktu itu memang ada kontradiksi yang sangat berbeda. Karena kalau kita belajar bahasa asli kitab-kitab, itu kalau di kami kependetaan kami belajar bahasa Aramaik, bahasa Hebrew atau bahasa Ibrani, dan bahasa Greek atau Yunani. Jadi bahasa itu kalau kami dulu mempelajarinya itu bahwa Allah, atau kita menyebutnya Allah kita sekarang ya kan, Yahweh, Yehova, itu berbeda dengan Yesus. Kalau Yesus itu diambil dari bahasa, kalau ditarik-tarik bahasanya Yesus itu di Indonesia kan ya kan, bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Inggrisnya Jesus Christ. Ya, Jesus Christ. Kalau dalam bahasa Yunaninya atau bahasa Greek itu Theokreo. Nah, kalau bahasa Hebrew atau bahasa Ibraninya ya Jehosia Amasya. Dari nama-namanya ini sudah berbeda sebenarnya. Jadi Jehosia Amasya bahasa Ibraninya, lalu Theokreo bahasa Yunaninya, Jesus Christ bahasa Inggrisnya, Yesus Kristus yang dibahasakan Indonesianya. Dengan Yahweh atau Yehova itu bahasa aslinya dari nama dan artinya sudah berbeda. Nah, jadi intinya sebenarnya bahwa dalam pendalaman Alkitab itu sendiri, makanya setelah saya menambahkan pendidikan, saya berangkat ke Manila waktu itu. Saya sempat berangkat ke Manila, menambah pendidikan di Manila. Dan saya tanya juga kepada profesor saya di sana bahwa saya berani menanyakan bahwa Sir, ya, so I believe that Jesus Christ is not God, because according
of what he said, that he is just the messenger of God. Jadi saya sampai berani bertanya dan mengatakan begitu kepada profesor saya bahwa Yesus Kristus itu, dia itu bukan Allah. Sesuai dengan ucapannya sendiri, bahwa dia menyebut dirinya hanyalah sebagai yang diutus atau utusan Allah. The messenger of God. The messenger of God. Jadi kenapa kita umat Nasrani pada umumnya, we make same Jesus Christ same with God. According the name of the meaning of the name of in the meaning of Jesus Christ and Yahweh or Jehovah is very different. Itu sangat berbeda. Makanya profesor saya mengatakan itu betul. That's right. Jadi loh, ini guru saya sendiri mengatakan kita di mana ada saudari Suliskawati Sapeno. Ini pada pagi hari ini di hari yang mulia, di tempat yang mulia ini akan bersyahadat dan kita akan menyaksikan bersama. Saudari Suliskawati, kalau di dalam Islam itu tidak ada paksaan di dalam masalah agama. Tidak boleh dipaksa. Orang beragama atau masuk Islam itu dengan sukarela. Malah kalau ada yang terpaksa, saya sendiri menolak untuk mensyahadati. Saya ingin bertanya kepada yang bersangkutan, apakah saudari Suliskawati dalam hal ini ada yang memaksa, menekan, atau misalnya mempengaruhi sedemikian rupa sehingga mau masuk Islam ini karena sifatnya terpaksa. Dari hatinya yang kita semua jadi saksi, ya, dan kita kunci memang dia masuk Islam dari hati. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Jadi pertama awalnya kenapa saya sampai tertarik dengan agama Islam itu karena saya kan sekolah teologi. Jadi dari sekolah teologi itu semakin belajar tentang Alkitab, semakin banyak pertanyaan yang timbul dari otak saya. Banyak apa ini kalau dalam perjanjian baru itu banyak hal-hal yang saya baca, yang saya temukan itu kalau sebenarnya Tuhannya Tuhan ini ada cuma satu atau dia ada tiga gitu. Karena kan pertama dalam perjanjian baru itu yang pertama saya baca itu waktu di dalam kitab Matius itu banyak tentang kematian Tuhan Yesus itu kan waktu Tuhan Yesus berdoa di Nazaret, Tuhan itu dibilang berdoa kepada Bapaknya gitu. Kemudian di kayu salib itu Tuhan berkata, ya Bapa di dalam tanganmu kuserahkan nyawaku kepada dia. Dari situ timbul pertanyaan, ini sebenarnya Tuhan yang Tuhan itu cuma satu atau karena kalau secara tidak langsung seperti yang waktu Tuhan itu baptis itu kan ada malaikat berupa merpati. Dari situ mulai timbul pertanyaan-pertanyaan dan kemudian saya banyak melihat tadi videonya Pak Dr. Zakir Naik. Di situ saya dengar penjelasan tentang Tuhan, tentang itu masuk akal sekali dan masuk logika sekali logikanya saya, dan situ saya mulai paham. Demikianlah cuplikan video dari dua mantan pendeta. Saya akan menganalisa dan mengemukakan beberapa kriteria dasar psikologis. Mengapa mereka bisa pindah, terlepas dari alasan mereka di channel tersebut. Analisa saya tajamkan pada aspek akademik agar terjadi keterkaitan alasan yang kuat. Analisa saya yang pertama, perpindahan mereka bersifat empirisme rasional. Bagaimana penjelasannya? Baik, saya akan jelaskan. Harap dicermati karena saya menggunakan pendekatan akademis. Empirisme rasional merujuk konsep pada suatu keyakinan bahwa
Akal sehat dan nalar manusia yang sehat sangat penting dalam upaya terjadinya perubahan keyakinan pada seseorang. Dengan akal sehat membuat manusia mampu berpikir jernih, apalagi berkaitan dengan konsep mendasar tentang keyakinan. Tentu saja kaum dogmatis dan komunis mengabaikan akan hal ini. Perpindahan keyakinan seorang pendeta di atas tentu sangat memungkinkan dengan pendekatan empirisme rasional. Dengan begitu, mereka akan selalu membandingkan kebenaran agamanya dengan agama yang lain, dengan pendekatan kebenaran yang lebih benar. Ia akan terus mencari kebenaran hingga final yang pada akhirnya membuat ketenangan dalam jiwa. Makanya wajar banyak mualaf yang terharu dan menangis dalam proses mengucapkan 2 kalimat syahadat. Analisa saya yang kedua bersifat negotiable instrument. Alat yang dijadikan acuan kebenaran adalah kitab suci. Negotiable artinya bisa dirundingkan atau ditawar dengan melakukan komparasi atau pendekatan pada konsep pertama tadi. Dengan melakukan komparasi akademik, seorang dengan level teologi tinggi pun akan mengalami dampak yang sangat hebat dalam dirinya. Apalagi komparasinya dengan Al-Quran. Sudah pasti bagaimana jiwanya mengalami goncangan. Bukankah banyak mualaf-mualaf terkagum-kagum dengan konsep tauhid dari Al-Quran tentang Allah yang Esa? Dari sinilah Al-Quran memperkenalkan konsep tauhid dalam terminologi Islam. Konsep ini merujuk pada Tuhan yang satu. Dari kesadaran inilah para mualaf bertransformasi akan memiliki kesadaran tinggi dan meyakini akan keesaan Tuhan. Masalah pokok yang sering menjadi pertanyaan adalah, kenapa bisa seorang pendeta menjadi mualaf? Dari sini saya menggali alasan-alasan secara akademik, karena mereka sudah tinggi secara ilmu dalam agama sebelumnya. Melihat fakta dari Bapak Maksideng tentu membuktikan secara nyata di mana beliau sudah paham konsep agama sebelumnya, ternyata tidak bertahan lama dan akhirnya bersyahadat. Pendekatan terhadap proses mualaf tidak bersifat teoritis, namun teologis, karena ia juga melihat faktor lain yang dapat menguatkan hingga proses tersebut. Demikianlah analisa singkat tentang seorang pendeta yang bisa menjadi mualaf. Akhir kata, tiada gading yang tak retak. Dengan penuh kerendahan hati, saya akui analisa ini jauh dari sempurna. Maka saran atau kritik silakan komentar demi menyempurnakan analisa kami di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.